Selamat sore anak-anak. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak semua sudah siap? Sudah ya, anak-anak harus siap semua ya. Disiapkan alat-alatnya yang mau buat beribadah ya, Alkitab, alat tulis ya, yang dapat membaca, buka Alkitabnya nanti ya, yang dapat menulis, mencatat ya. Anak-anak pinter semua ya sudah. Nah, anak-anak mari kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dulu, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu. Kita bernyanyi satu kali lagi ya. Kita sikapnya berdoa ya yang baik. Mata ditutup ya anak-anak ya. Tangannya dilipat. Ayo kita berdoa bersama-sama, tirukan tante berdoa. Terima kasih kalau sore ini Engkau beri kesempatan untuk kami beribadah kepadamu. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh di dalam beribadah kepadamu. Urapi Tuhan kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa setan yang mau mengganggu kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari anak-anak, silakan duduk. Silakan duduk. Tapi semangat ya kalau nyanyi meskipun duduk ya anak-anak ya. Nah, masih kecil ya, masih kuat ya anak-anak ya. Harus semangat. Kita bertepuk tangan, kita memuji lebih dekat. Hanya dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia ku membantuku. Hanya
kita harus kuat ya. Kita kuat di dalam iring Tuhan ya, tidak boleh goyah ya. Meskipun kecil ya kita harus kuat ya. Rajin beribadah, rajin berdoa ya anak-anak supaya kuat mohon kepada Tuhan supaya diberi kekuatan untuk selalu iring Tuhan ya. Sekarang anak-anak bangkit berdiri. Bangkit berdiri, kita nyanyi hati yang gembira. Anak-anak harus hatinya gembira beribadah ya. Kok boleh sedih, mau bertemu Tuhan kok ibadah itu ya anak-anak. Gak boleh sedih. Ayo kita semangat ya. Kita nyanyi hati yang gembira. Hati yang gembira adalah duduk. Anak-anak, kita waktunya mendengarkan firman ya. Sebelumnya ada pengumuman. Dengarkan baik-baik ya anak-anak ya, dan lihat pengumuman. Ibadah sekolah minggu onsite di gereja Surabaya pukul 9.15. Di Medan pukul 9.15. Malang pukul 10, Jakarta pukul 16. Anak-anak di Jakarta pukul 16 berarti pukul berapa ya? Pukul 4 sore ya, anak-anak ya siap ya. Nah, setiap kali beribadah anak-anak berpakaian yang rapi. Anak-anak meskipun di rumah kalian beribadah ya. Beribadah itu kan beribadah kepada Tuhan ya, harus pakainya rapi, bukan aku harus bagus, pakaian bagus harus enggak, yang rapi ya, selayaknya kalau pergi ke gereja, gak asal-asalan ya anak-anak. Kalau beribadah di rumah ya jangan asal-asalan, pakai baju yang rapi ya, yang laki pakai celana ya, enggak pokok yang rapi anak-anak, celana panjang ya, umpama celana pendek di rumah yang rapi ya, yang bagus ya. Terus yang perempuan juga ya, enggak boleh yang asal-asalan pokoknya ya. Kita beribadah harus sopan ya, anak ya harus sungguh-sungguh sopan ya, enggak boleh guyon lagi ya. Anak-anak pinter kok ya. Jangan lupa disiapkan alat-alat dan alat tulis untuk yang sudah bisa menulis, membaca, menulis ya anak-anak ya. Ringkasan firman Tuhan, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa di Google Classroom dengan kode KIZYINP. Nah anak-anak ini yang penting anak-anak harus sikapnya yang baik ya. Kalau umpama anak-anak ke gereja, beribadah ke gereja, ya pergi ke gereja beribadah, ikut orang tua ya anak-anak ikut orang tua, anak-anak nggak boleh ganggu ya, yang sungguh-sungguh ya. Nah, yang bagi yang online ini anak-anak yang sakit, yang terpaksa nggak bisa ibadah ke gereja online ya. Kalau ya sakit sedikit lah apalah ya anak-anak usahakan beribadah ke gereja ya, tapi ibadah yang ke gereja juga tertib sungguh-sungguh, ikut orang tua juga nggak boleh mengganggu ya, nggak boleh teriak-teriak, elek ya anak-anak ya, teriak-teriak, harus sopan ke gereja. Nah sekian ya pengumuman.
mari anak-anak kita bangkit berdiri. Ayo kita mau memuji Roh Kudus yang manis. Anak-anak sikapnya yang bagus juga ya, mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita nyanyi Roh Kudus yang manis. Berdoa ya anak-anak, sikap berdoa yang bagus. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan menerima pujian kami yang penuh kekurangan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, beri kami roh kesungguh-sungguhan di dalam kami mendengarkan firman-Mu, supaya kami mengerti akan firman-Mu dan dapat kami lakukan. Urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu. Segala kuasa-kuasa iblis yang mau mengganggu untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, Tante mau menceritakan perumpamaan ya. Perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Oh, itu anak-anak ya. Ini perumpamaan ini di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ya anak-anak. Tadi anak-anak lihat ya gambarnya. Tante bacakan ya. Firman-Nya Tante bacakan. Ayat 19 ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Ya, dengarkan ya anak-anak. Terus lanjut. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Tahu anak-anak ya, borok. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya ya anak-anak ya. Nah kasihan. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati anak-anak ya, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah anak-anak, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dan dalam nyala api ini. Nah, Tante ceritakan ya. Nah, anak-anak Lazarus yang miskin di depan rumah. Nah, itu anak-anak lihat ya, itu kasihan ya, Lazarus yang miskin itu, Pak Lazarus itu
borok nih anak-anak, tahu borok ya anak-anak ya, luka-luka ya di sekujur tubuhnya, di kakinya luka-luka. Nah anak-anak, lah itu anjing menjilat boroknya ya, kasihan ya. Nah Lazarus ini lapar ya, lapar. Nah dia selalu duduk di depannya rumahnya orang kaya ya. Orang kaya itu mesti makanannya apa anak-anak? Enak-enak ya. Tahu ya anak-anak, orang kaya mesti makannya enak-enak. Lah Lazarus yang miskin nggak ada makanan, nggak punya rumah anak-anak ya, nggak ada makanannya. Dia hanya menanti makanan yang mungkin ya anak-anak, mungkin jatuh dari meja tuannya apa, dibawa pelayan-pelayannya, apa jatuh dibawa. Ada mesti banyak temannya ya, orang kaya itu makan-makan setiap hari, mengadakan pesta ya di rumahnya karena kaya ya anak-anak, selalu berpakaian indah-indah. Tadi di Alkitab tadi di apa namanya katanya pakai jubah ungu ya. Wah, jubah kebesaran itu anak-anak, jubah ungu itu warnanya ungu ya. Nah anak-anak jubahnya orang kaya, sedangkan Lazarus nggak pakai baju, kasihan ya, kedinginan, anak-anak miskin, kelaparan ya. Nah dia menanti makanan, barangkali ada apa, mohon belas kasihan ya, ada yang ngasih ya. Nah tapi yang datang siapa? Anjing-anjing menjilat boroknya. Nggak dikasih anak-anak sama orang kaya itu ya. Betapa jahatnya, betapa pelitnya ya anak-anak ya. Orang kaya itu ya, nggak ngasih Lazarus makan ya, kasihan. Lah anak-anak, Lazarus lapar ya, kelaparan. Kalau orang lapar nggak makan, nggak minum, nggak makan, terus sakit. Akhirnya apa anak-anak? Meninggal, mati Lazarus ini anak-anak. Nah Lazarus akhirnya mati anak-anak ya. Tapi anak-anak langsung Lazarus mati itu masuk mana anak-anak? Masuk surga ya. Nah masuk surga. Nah sekarang anak-anak orang kaya juga mati anak-anak ya. Apa ya, orang kaya mati paling kesakitan, banyak makan enak, kekenyangan kalau itu ya anak-anak ya. Makan enak padahal masih muda itu ya. Nah mati orang kayanya ya anak-anak. Nah tapi anak-anak, orang kayanya masuk mana anak-anak kira-kira? Masuk neraka ya anak-anak, mohon ditayangkan. Masuk neraka anak-anak ya. Orang yang kaya itu ya, waduh, masuk itu neraka. Neraka apa itu? Di dalamnya api ya, yang panas ya. Nah anak-anak kesakitan ya, gantian Lazarus yang kasihan ya, yang di dunianya sengsara. Tapi Lazarus enggak jahat anak-anak ya, sengsara tapi nah matinya masuk mana? Surga ya. Nah anak-anak yang orang kaya masuk mana tadi? Neraka. Lah itu anaknya ya, masuk neraka. Nah anak-anak, orang kaya tadi di neraka apa? Panas, kepanasan anak-anak ya, kepanasan sehingga apa? Haus ya, orang kaya itu haus. Tadi bilang apa ya tadi di Alkitab tadi? Lukas 16 ayat 24. Nah, tante bacakan. Lalu ia berseru, orang kaya tadi berseru anak-anak. Katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku haus, aku kering, katanya gitu ya. Aku haus, Bapak Abraham kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Terus lanjut, tetapi Abraham berkata apa ya anak-anak? Anak, katanya Abraham gitu, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk
sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ngerti ya anak-anak ya? Nah, orang kaya waktu masa hidupnya mendapatkan apa-apa yang baik, enggak kekurangan, enggak kesusahan uang ya anak-anak, semuanya serba ada, minum enak, bisa minum air jernih ya anak-anak ya. Nah, makan tidur tempat tidurnya enak ya. Sedang Lazarus di mana anak-anak? Duduk di bawah di lantai, kedinginan, nggak pakai baju, sakit semua, boroknya dijilati anjing ya. Nah, anak-anak tidak dikasih, Lazarus ini tidak dikasihani sama sekali sama orang kaya dulu. Nah, Tuhan tahu ya anak-anak ya, sewaktu meninggalnya Lazarus, matinya Lazarus, Tuhan menaruh Lazarus di mana? Di surga, di bangkuan Bapak Abraham ya anak-anak. Nah, orang kaya di mana tadi anak-anak? Di neraka. Nah, berseru ya tadi, dibacakan tadi di Alkitab tadi, Bapak Abraham tolong, tenggorokanku kering, mungkin gitu ya anak-anak ya. Nah, tolong Lazarus suruh mencucukkan jarinya gitu, supaya setetes saja mungkin gitu ya anak-anak. Tapi anak-anak tidak bisa, anak-anak. Surga sama neraka ada pemisah, jurang pemisah. Coba lanjut di tadi tetapi Abraham berkata ya anak-anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Lanjut. Dan selain itu, Lukas 2 ayat 16-26 ya anak-anak ini. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang ya anak-anak ya. Jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi anak-anak terpisah, neraka sama surga loh anak-anak ya. Nah, terpisah. Nah, itu anak-anak ya, akibatnya anak-anak kalau orang di dunia tidak berbuat baik dan benar, tidak ada pertobatan, selalu anak-anak tidak mau beribadah ya, tidak mau beribadah. Orang kaya itu tidak mau beribadah ya anak-anak ya. Wah, selalu bersenang-senang, tidak mengasihi sesama. Ya, Lazarus kan sesama anak-anak ya, sesama ya Lazarus itu tidak dikasihani, pelit, enggak dikasih makan, padahal tahu ya si miskin ini membutuhkan baju, membutuhkan makan, minum, tapi orang kaya yang berkelimpahan itu anak-anak tidak memberikan. Mereka pelit. Tuhan tahu ya anak-anak ya, maha mengerti, maha tahu. Nah anak-anak, dan mereka mengandalkan anak-anak yang kaya itu mengandalkan uang ya anak-anak, tidak mengerti kesulitan orang lain, kesusahan orang lain ya. Orang kaya hanya mengandalkan uang, tidak mengandalkan siapa anak-anak? Tuhan. Ya, itu akhirnya mereka sama-sama meninggal ya anak-anak. Tapi orang kaya masuk mana anak-anak? Neraka. Si miskin masuk surga. Ya anak-anak ya, mengerti anak-anak ya. Anak-anak, orang kaya boleh, anak-anak orang kaya, bukan orang kaya semua masuk neraka, enggak. Kalau orang kaya beribadah, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus ya masuk surga meninggalnya anak-anak. Si miskin kalau jahat enggak melakukan firman ya masuk neraka sama aja ya anak-anak. Nah, namun ini gambaran-gambaran ya anak-anak, perumpamaan orang yang tidak bisa mengasihi, yaitu ini orang kaya yang tidak mengasihi dan tidak mau tahu kesusahan orang lain. Nah, anak-anak lanjut baca firman, bentar ya. Kata orang itu ya, ini Lukas
16 ayat 27. Kata orang itu, kata yang tadi masuk neraka itu anak-anak ya. Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, katanya gitu ya. Bisa apa enggak anak-anak? Nyuruh Lazarus, sudah di surga mau ke dunia lagi. Bisa apa enggak anak-anak kira-kira? Tidak bisa ya anak-anak, tidak bisa. Nah, orang kaya itu menyuruh Lazarus supaya memberitahu ayahnya. Ayahnya masih hidup. Ini kalau di Alkitab kayaknya ayahnya ya yang masih hidup ya anak-anak ya, ayahnya orang kaya itu. Nah, tolong sanak saudaraku, tolong diberitahukan Lazarus supaya nanti nasibnya kalau meninggal enggak seperti saya Bapak Abraham, tolong Lazarus supaya memberikan tahu kepada mereka. Nah, jawab Bapak Abraham apa anak-anak? Nah, sebab itu katanya orang kaya tadi, Bapak Abraham, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Nah, apa kata Bapak Abraham? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Lanjut. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Nah, lanjut terakhir, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, anak-anak mengerti apa artinya itu ya anak-anak. Nah, meskipun orang yang kaya di mana tadi, di neraka tadi minta kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham tolong Lazarus bilang sama saudara-saudaraku supaya berbuat baik, supaya mereka kalau meninggal jangan kayak aku kalau mati di tempat penderitaan ini. Katanya Bapak Abraham tadi apa anak-anak? Tidak bisa ya, meskipun ada orang yang dibangkitkan ke rumah saudaramu, tidak mungkin mereka percaya ya, mereka murtad ya anak-anak ya. Kenapa itu soalnya? Mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa. Apa maksudnya anak-anak ya? Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Meskipun ada orang yang mati bangkit, tapi kalau mereka orang-orang yang kaya tadi, saudara-saudaranya orang-orang yang kaya tadi tidak mau beribadah, tidak mau mendengarkan firman, pasti akan masuk neraka ya anak-anak. Meskipun ada orang yang bangkit, mereka tidak percaya ya, berarti mereka juga tidak percaya Tuhan. Mereka hanya mengandalkan apa anak-anak? Harta bendanya. Nah, mengerti ya anak-anak ya ceritanya tadi ya. Nah, tante tadi cerita apa anak-anak? Orang kaya dan si miskin, bernama siapa? Lazarus ya. Nah, anak-anak kita belajar saling mengasihi, tidak seperti orang yang kaya tadi yang sombong ya anak-anak ya. Orang kaya tadi sombong, suka menghina orang lain ya. Tidak boleh ya. Anak-anak belajar, anak-anak yang rajin beribadah, mengerti akan firman Tuhan dan melakukan ya, menjadi anak-anak yang manis. Firman Tuhan apa? Suruh mengasihi, kita belajar mengasihi ya. Maka kita harus saling mengasihi, tidak boleh membenci sesama kakak adik ya, tidak boleh bertengkar. Jelek, tidak berkenan di hadirat Tuhan ya. Mengerti ya ceritanya tante ya. Semoga Roh Kudus memberi pengertian pada anak-anak ya. Anak-anak harus rajin beribadah, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan saling mengasihi, dan tidak boleh kikir ya, welek ya, kikir itu jelek ya. Kita harus ada belas kasihan ya kepada, mungkin ada teman di sekolahan anak-anak yang tidak
punya bekal ya, anak-anak ada bekal lebih dikasih ya anak-anak, kasihan ya anak-anak ya, anak itu ya anak-anak, kita belajar saling mengasihi, jangan seperti orang kaya tadi ya anak-anak, akhirnya masuk mana anak-anak? Neraka, meskipun berteriak-teriak, tolong aku haus, enggak bisa sudah ya, tetap haus selamanya. Nah sebaliknya Lazarus si miskin tadi di surga sejuk ya anak-anak ya, enggak ada kehausan lagi, ngerti ya anak-anak ya. Nah sampai sekian firman yang disampaikan Tante ya. Semoga anak-anak mengerti, Roh Kudus yang memberi pengertian pada anak-anak, dan anak-anak melakukan firman menjadi anak-anak yang manis. Nah sudah ya, mari kita bangkit berdiri ya anak-anak, kita menyanyi lagi Roh Kudus yang manis. Kita akhiri ya ibadah kita. Ayo anak-anak, sikapnya yang bagus di dalam berdoa. Ayo kita menyanyi satu kali lagi ya, nanti tirukan Tante berdoa ya. Tirukan Tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang manis. Kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami. Berkati Tuhan orang tua kami. Guru-guru kami Engkau memberkati. Baik berkat jasmani, terutama rohani. Terima kasih Tuhan, teman-teman kami yang mungkin sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sehingga dapat beribadah kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, sepanjang sore ini, malam nanti kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak, Tuhan memberkati.